Hari ini kita sama-sama akan belajar dan berdiskusi dalam tema yang sangat menarik dan relevan untuk dunia otomotif saat ini, yaitu Operational Excellence in Automotive Industry. Baik, sebelum kita mulai, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama agar acara kita berjalan dengan baik dan penuh manfaat. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, seperti biasa dalam setiap sesi Leadership Value, mari kita sama-sama menguatkan komitmen kita terhadap visi, misi, dan nilai-nilai HK Auto. Hadirin sekalian, dipersilahkan untuk berdiri. Mohon izin, saya akan menyampaikan visi, misi, dan nilai-nilai HK Auto, kemudian diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Visi, misi, dan nilai-nilai HK Auto. Visi, misi, dan nilai-nilai HK Auto. Visi HK Auto. Visi HK Auto. Menjadi kelompok bisnis otomotif terdepan di Indonesia. Menjadi kelompok bisnis otomotif terdepan di Indonesia Melalui keunggulan produk dan layanan serta inovasi yang berkelanjutan. melalui keunggulan produk dan layanan serta inovasi yang berkelanjutan. Misi HK Auto. Misi HK Auto. 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, proses bisnis dan pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, dan efisien. 2. Memberikan layanan terbaik yang cepat dan tepat atas kebutuhan pelanggan. 3. Berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Nilai-nilai HK Auto. Dedication. Reliability. Innovation. Virtue. Excellence. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Semoga semangat dan nilai-nilai itu senantiasa menjadi dasar dalam setiap langkah kita di HK Auto. Baik Bapak Ibu semua, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya memperkenalkan narasumber dan moderator kita pada episode kali ini. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Johon Lawrence yang saat ini menjabat sebagai Operation Manager West Area HK Auto. Dan yang akan membantu jalannya diskusi adalah Mbak Rafidah Hanifah as Corporate Secretary HK Auto. Mari kita sambut sama-sama dengan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Johon Lawrence dan Mbak Hani. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Hani untuk memandu jalannya sesi talk show hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada MC yang sudah menyambut kita di pagi hari ini. Bapak John Lawrence, bagaimana kabarnya Pak? Baik, terima kasih Mbak Hani. Mbak Hani, kabarnya gimana? Sehat alhamdulillah. Bapak ini pagi-pagi. Ini sudah sampai apa Pak? Naik mobil dong. Macam nggak? Tadi sih lancar ya dari rumah saya ke sini. Nah, Kalau saya tadi naik motor Pak. Karena di DPR ini Pak, semalam kita ada yang di sini. Iya. Kemudian udah beraktivitas saya ini pagi hari Iya. pagi. Jawabnya senang sekali. ya, makasih. Baik Bapak, Bapak Ibu insan-paran yang kami hormati tentunya para jajaran manajemen. Di mana sih Pak Johan ini? Seluruh insan HK Auto yang bekerja secara offline dan juga insan HK. Hari ini kita akan membicarakan mengenai operational excellence. Operational excellence seperti kita dengar seperti istilah yang besar. Maksudnya
sangat menjadi beban gitu ya Pak. Tapi pada akhirnya semuanya itu kembali kepada hal-hal yang sederhana. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berkolaborasi, dan juga bagaimana kita menjaga konsistensi setiap hari. Dan melalui sesi hari ini, kita akan dengar langsung nih pengalaman dan insight dari seorang leader yang tentunya sudah sangat berpengalaman di bidang operation. Kenalkan, saya Nanti Sudirman Hanifah, yang pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya sesi leader talk. Dan kita akan berbincang bersama Bapak John Holmes. Boleh John, sebelum kita mulai, boleh nggak saya penasaran nih Pak tentang makna daripada seorang Bapak John Holmes. Mungkin boleh diceritakan apakah ada filosofi tertentu yang pada akhirnya itu membantu Bapak untuk sampai di titik ini hari ini? Nama saya nih. Betul Bapak. Ini jarang-jarang orang nanya nih. Cuman memang banyak orang bilang nama saya ini kan agak unik ya. Kalau cari di Google itu nggak ada tuh yang namanya sama. Jadi memang nama saya Johon itu dari nama Mandarin saya. Ya, nama Mandarin saya, marga saya Liu, sama nanti tamu kita. Boleh. Ya. Liu Yung Hung. Liu Yung Hung itu dari Hung-nya. Liu Yung itu abadi, Hung itu besar. Jadi Hung itu diambil jadi Hon, jadi Johon. Nah, Lawrence itu marga, dari marga saya keluarga Liu. Liu jadi Lau. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi Johon Lawrence. Ah, itu backgroundnya. Iya, besar terus selama-lamanya lah. Jadi semangat ada yang oke, jadi sampai di titik ini hari ini. Iya. Amin. Tadi kan saya bisa tentang sama dari Bapak John Holmes. Selanjutnya saya penasaran nih Pak tentang pengalaman Bapak. Apakah dari awal Bapak sudah kemudian terjun di dunia otomotif atau sebenarnya ada pengalaman-pengalaman tertentu yang pada akhirnya membawa Bapak di titik ini seperti ini? Ya bisa dibilang saya memang dari dulu sales ya. Saya memang dari dulu suka jualan. Dari sekolah dulu SMA aja saya udah jualan. Ya, saya jualan nasional jual baju yang alhamdulillah seperti itu oleh kepala sekolah. Saya dengar di sini ada yang jadiin sekolah jadi Mangga 2 nih. Jualan gitu ya. Akhirnya setelah saya lulus SMA, saya kuliah juga jualan di kampus. Ya, jadi nggak tahu jiwa jualan itu kok saya senang banget itu. Bisa orang beli, saya tawarin barang, bahannya beli itu saya ada kepuasan lah, senang gitu. Nah akhirnya saya melamar kerja awal itu berkarir di Microsoft software. Saya jual software Microsoft sebagai sales. Zaman dulu tahun 91 itu orang kan semua pakai bajakan, mana ada yang pakai legal, semuanya bajakan. Nah saya harus jual yang legal. Nggak gampang kan, harga satu software itu jutaan waktu itu, tahun 90-an. Jadi sangat tidak mudah, tapi akhirnya saya pernah deal satu customer cukup besar. Nah setelah itu nggak lama saya pindah ke Astra, ya sebagai sales juga asesmen mobil. Nah sejak itulah saya berkarir di mobil, di otomotif sampai sekarang. Singkatnya kayak gitu, Bang. Oke, Bapak menarik sekali. Apa yang kemudian menjadi titik balik Bapak? Oke, saya terjun ke dunia otomotif gitu, pada bertahan hingga hari ini. Awalnya karena waktu itu Astra aja buka lamaran, terus saya pikir ya saya coba masuk ke industri. Saya nggak berencana untuk masuk ke mobil sih awalnya, lebih ke salesnya. Cuman karena kebetulan waktu itu lowongannya dari Astra, terus saya juga lewat zaman itu kan Astra memang sangat-sangat besar lah perusahaan dan sampai sekarang juga ya. Dan akhirnya ya udah saya pikir udah saya coba masuk berkarir di Astra. Dan puji syukur ya akhirnya berjalan dengan sampai sekarang, sampai akhirnya pindah ke sini. Baik, luar biasa. Bapak, saya mau bertanya lagi nih Pak. Kan Bapak tentunya punya pengalaman yang luar biasa di dunia otomotif dan melewati life-nya. Iya. Kemudian apa yang pada akhirnya membawa Bapak yakin untuk memilih hak auto? Oke, this is what I'm looking for. Gitu.
something yang saya cari di HK Auto. Apa yang menjadi nilai-nilai HK Auto yang menarik dari diri Bapak gitu? Iya. Iya, berapa orang sih nanyain saya pertanyaan yang sama sih di luar ya. Jadi pertama untuk industri otomotif, HK ini bukan perusahaan baru. HK ini eh, perusahaan di industri otomotif itu udah sangat lama. Hampir udah 50 tahunan ya, kurang lebih. Jadi ini bukan perusahaan yang baru berdiri kemarin sore gitu. Ya kalau menurut saya secara grupnya ya. Nah, kedepannya juga saya lihat HK ketika memegang untuk BYD ini, saya lihat kedepannya ini sangat-sangat prospek dalam arti secara long term ini sangat menantang dan sangat prospektif dalam arti secara bisnisnya sendiri kan BYD juga sangat serius di Indonesia ini. Jadi dari pertimbangan itu, oke saya pikir ya this is the right place untuk saya coba berkarya untuk selanjutnya. Gitu. Oke, Bapak. Mungkin tadi dari sisi perusahaannya atau brandingnya gitu ya, Pak. Kalau dari sisi value nih, Pak, apa yang Bapak lihat daripada HK Auto itu sendiri? Value yang menarik di sini ya, ada satu hal waktu saya baru masuk di head office ya. Saya tanya ini password wifi-nya apa ya? Kerja ibadah. Waduh. Terus saya lihat password apa komputer apalah kerja ibadah. Wah, saya bilang ini jujur ngomong ini juga yang saya pegang selama ini. Ya bahwa dalam kita bekerja itu ya kita benar beribadah pada Yang Maha Kuasa, bahwa pekerjaan atau apapun yang diberikan pada kita itu benar-benar satu anugerah dari yang atas. Dan saya lihat kok bisa sama benar gitu. Dan buat saya ini satu hal yang positif bahwa value yang dipegang ini ya udah paling top lah buat saya, apalagi sih di atas ini gitu. Kita beribadah kepada siapa gitu, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita bilang kerja itu ibadah, berarti kita bekerja kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini udah values yang tertinggi buat saya dalam kita menjalani pekerjaan terutama. Siapa apalagi di atas itu gitu kan, di atas yang Maha Kuasa itu apalagi. Jadi buat saya ini sesuatu yang sangat menarik sekali. Ditambah juga dengan values dari drive itu yang tadi sempat kita bacakan, ini juga luar biasa. Ya, kalau boleh saya lihat ini, dedication, reliability, innovation, virtue itu kebajikan bahkan. Kalau kita lihat pengertian virtue itu kebajikan, hal yang baik. Jadi buat saya ya ini sangat positif lah buat saya. Jadi secara nilai-nilai perusahaan ini sesuatu yang nilainya sangat tinggi. Kita sebagai karyawan harus benar-benar bisa ngerti bahwa perusahaan HK Auto ini memiliki satu nilai company values yang diharapkan karyawannya itu memiliki nilai ini dalam bekerja. Nilai yang sangat tinggi buat saya. Ya ngomong dedikasi, keandalan, inovasi, virtue atau lalu excellence lagi, melakukan yang terbaik. Ya ini challenge sih buat kita. Semoga semua karyawan bisa mengerti mengenai value dari perusahaan kita ini dan bisa menjalankannya, terutama bukan hanya mengerti ya, tapi menjalankannya dalam kehidupan pekerjaan kita sehari-hari. Itu yang penting sih sebenarnya. Ya betul Pak, saya sepakat sekali dengan value kerja ibadah karena itu juga yang pada akhirnya mengantarkan saya untuk yakin dan komit bergabung di HK Auto. Oh sama ya Mbak ya. Betul Bapak, karena menurut saya ada hal-hal yang jauh lebih bisa diandalkan gitu ketika kita berpegang teguh pada visi itu. Ya. Baik Bapak, mungkin sebelum lanjut kepada pertanyaan yang lebih teknis mungkin ya, barangkali di sini rekan-rekan HK Auto ada yang mau bertanya. Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu baik yang join di offline ataupun di online. Jika ada yang mau bertanya, boleh langsung raise hand ya. Bagaimana? Panitia, apakah ada yang mau bertanya di Teams? Oke, baik. Sepertinya belum ada. Mungkin karena belum panas nih, Pak. Jadi mungkin bisa langsung saja kita mulai terkait Operation Excellence.
Pak, tentang Operation Excellence nih Pak. Ini kan sepertinya kayak, wah sesuatu yang besar banget nih Pak. Tapi mungkin bisa dijelaskan secara sederhana dulu Pak, menurut Bapak, versi Bapak sendiri, Operation Excellence itu seperti apa sih Pak? Ini sebenarnya kalau HKO tuh ya, kita mau menjalankan Operation Excellence. Ini terus terang nggak main-main loh. Seriously. Ini nggak main-main. Kalau perusahaan berkomitmen untuk menjalankan Operation Excellence, ini sangat-sangat baik sekali dan sangat-sangat challenging dan butuh effort yang luar biasa. Ini saya mesti ngomong itu dulu. Jadi waktu dikasih tema Operation Excellence, wah saya pikir ini sih udah level yang sangat tinggi ya, yang kita harapkan dari tim kita. So, Operation Excellence itu kita menjalankan secara singkatnya, kita menjalankan operasi pelaksanaan tugas sehari-hari di pekerjaan kita itu dengan sangat baik, dengan excellence. Itu apakah cukup seperti itu gitu? Cukup kita tahu. Yang penting kan kita bisa menjalankannya dan perlu komitmen yang sangat tinggi untuk bisa menjalankannya secara yang terbaik itu. Jadi singkat kata untuk operasional itu perlu satu komitmen yang tinggi, perlu tekad dan continuous improvement yang nggak pernah berhenti, perbaikan yang terus menerus yang nggak pernah berhenti. Itu singkatnya mengenai operation excellence. Gitu. Baik Pak, luar biasa. Kalau dari sisi Bapak sendiri gitu ya, dengan pengalaman Bapak, menurut Bapak apa sih yang menjadi tantangan terbesar untuk menerapkan operational excellence ini Pak? Gini, operation excellence itu tentunya perusahaan berharap nanti perusahaan akan menjadi perusahaan yang excellence. Dengan operation excellence, HKO itu menjadi perusahaan yang excellence. Seperti kita lihat visinya menjadi kelompok bisnis otomotif terdepan di Indonesia, ya, dengan melalui keunggulan produk dan layanan serta inovasi yang berkelanjutan. Ya kan, menjadi yang terdepan kan nomor satu. Dengan keunggulan produk dan layanan serta inovasi yang berkelanjutan terus-menerus improve gitu ya. Jadi pertama tentunya kita sebagai insan HK harus mempersiapkan diri juga menjadi insan-insan yang excellence. Orang-orang yang memang mau menjalankan pekerjaan kita dengan excellence yang terbaik. Kalau enggak, ini hanya jadi jargon aja. Ya, jadi bagaimana sekarang tantangannya teman-teman ini, termasuk saya juga yang terlibat di dalam HKO ini, mau untuk melakukan pekerjaan kita atau proses kerja kita dengan excellence. Kalau enggak, ini nggak akan bisa jalan. Kalau masing-masing hanya menjalankan tugasnya masing-masing tanpa mau berkoordinasi juga dengan yang lain, kita juga nggak bisa jalan. Ya, kalau masing-masing nggak mau mengimprove kemampuannya, nggak akan jadi juga itu excellence. Singkatnya seperti itu. Jadi operation excellence itu menjalankan operasi perusahaan dengan yang terbaik. Tentunya yang bisa menjalankannya dengan orang-orang yang terbaik juga. Ya, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan orang-orang yang terbaik, Pak? Kan nggak semua orang yang kita rekrut juga terbaik. Ya, nah disinilah peran dari kita semua di sini, orang-orang yang di dalam sini. Bagaimana kita mengimprove diri kita dan juga nanti orang-orang yang akan datang untuk terlibat dalam organisasi kita untuk bisa improve juga dirinya. Nah, ini akan jadi satu budaya. Jadi operation excellence itu jadi satu budaya sehingga perusahaan ini akan terus melakukan improve perbaikan cara yang lebih baik menjadi excellence. Itu sederhananya seperti itu. Tidak ada lagi kelompok-kelompok atau silo antar departemen. Misalnya departemen sales, departemen finance, departemen GA mungkin atau departemen bengkel atau apa. Itu nggak boleh ada. So, ini bagian saya, ini bagian kamu. Saya nggak ada urusan dengan kamu. Saya harus menjalankan pekerjaan saya sendiri, nggak bisa. Kita ini satu rangkaian, saling mendukung, saling mensupport, nggak bisa jalan sendiri, ya.
Jadi si sales harus bisa misalnya mensupport admin harus bisa mensupport sales mensupport bengkel mensupport sales, bengkel dengan admin misalnya di cabang. Dengan kantor pusat juga sama. Head office mensupport cabang juga lakukan pekerjaannya untuk mensupport head office. Saya selalu bilang ke teman-teman cabang, ya kita kerjakan PR kita dulu dengan baik. Kita lakukan pekerjaan kita yang terbaik, do the best, secara excellence untuk memberikan support kepada company kita, memberikan support juga kepada head office. Head office juga mensupport cabang supaya semua bisa berjalan dengan baik, karena persaingan ke depannya ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Kita tahu ada challenge lah, saya nggak usah sebutin tantangan ke depan untuk industri otomotif ini. Kalau kita nggak kompak, kalau kita nggak bersatu dan nggak excellence tadi, kita cuma jadi penonton nantinya. Kita akan terlibas, ya. Kita akan jadi orang yang kalah nantinya. Benar-benar di sini perlu orang-orang kuat menurut saya, orang-orang yang mau maju ke depan dan punya komitmen tinggi. Itu singkatnya. Baik Bapak, menarik sekali. Berarti kita harus punya grit ya Pak ya. Kemudian juga harus selalu bersedia untuk melakukan support system, dan juga untuk saling bekerja sama dan berkolaborasi dan menghilangkan silo tadi ya Pak. Iya, nggak boleh itu. Kalau masih ada yang berpikir silo itu udah nggak excellent lah. Udah nggak excellent. Jadi gimana, harus saling bantu, harus saling support. Gitu sih. Baik Bapak, tadi sempat juga disinggung terkait excellence dan juga ruang improvement Pak. Bagaimana pandangan Bapak terkait bagaimana ketika kita melakukan kesalahan dan sejauh apa kesalahan yang bisa ditolerir dalam lingkupan operational excellence ini Pak? Tidak ada orang yang sempurna, ya, tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang pasti bisa melakukan kesalahan, ya. Jadi justru disinilah dengan masing-masing saling support. Jadi misalnya ada bagian yang mungkin ada salah, memberikan dukungan, memberikan masukan. Nah, yang melakukan kesalahan ini, yang merasa dia didukung atau disupport atau dikasih masukan, tentunya dia juga lihat bahwa saya nggak sendiri ya, ada bagian lain yang mendukung saya ya. Singkatnya seperti itu. Jadi kalau kita udah memiliki satu semangat untuk saling mensupport atau melakukan pekerjaan dengan baik, ada yang melakukan kesalahan pun merasa terbantukan gitu, nggak disalahin, ya kan? Kalau yang masalah kan kalau masing-masing lah, kan lu salah kan, lu nggak bener kan, saling menyalahkan yang terjadi, bukannya saling bantu. Itu yang muncul. Jadi kalau kita bisa melakukan operation excellence dengan baik, dengan kompetensi yang tinggi, justru ada yang salah itu malah dibantukan, malah disupport nanti, merasa disupport, dan dia akan melakukan perbaikan. Jadi luar biasa sih sebenarnya kalau kita bisa jalankan filosofi apa konsep excellent support ini, excellent proses ini, operation ini, itu benar-benar akan bagus proses kerja kita ke depannya, akan jadi perusahaan yang kompak dan solid. Itu sih, bukannya jadi perusahaan yang saling menyalahkan timnya. Oke, baik Bapak. Berarti operational excellence ini bukan berarti nggak ada ruang untuk kesalahan, tetapi justru diberikan kesempatan untuk improvement lebih baik lagi gitu. Betul. Ya Pak ya. Baik. Bapak, dari pengalaman Bapak nih udah bertahun-tahun ya Pak di bidang operation. Apa sih yang kemudian menjadi pegangan hidup Bapak untuk menjalankan, mungkin salah satunya daripada filosofi operational excellence yang tadi sudah sempat Bapak jelaskan ya Pak, terkait continuous improvement dan seterusnya itu? Kalau ditanya filosofi saya ya, saya sering sekali ya, mungkin teman-teman operation di cabang juga udah sering lah dengar saya ngomong ini ya. Saya selalu kasih gambaran mengenai filosofi OLI ya, filosofi OLI, yaitu satu filosofi yang buat saya sangat penting berhubungan dengan operation excellence. Jadi bagaimana satu kita ya, saya selalu kasih contoh, kita balap mobil ya, ada orang saya tantangin balap mobil pakai F1, saya pakai mobil biasa, kita adu balap tapi dia nggak boleh pakai oli, tentunya nggak berani, pasti jebol. Jadi sepinter-pinter apapun kita ya, kalau kita nggak ada oli, nggak ada komunikasi dan koordinasi, secanggih apapun itu mobil nggak akan bisa lari kencang, betul ya? Tapi seandainya kita biasa saja, tapi kita pakai oli yang bagus ya,
kita orang-orang ya biasa aja kemampuan kita, tapi kita koordinasi dan komunikasi bagus, kita bisa lari kenceng kok. Apalagi kalau kita excellence, kita orang-orang yang pintar misalnya, kita bisa komunikasi, kita akan lari kencang. Itu satu. Apakah mudah menjalankannya? Nah, ini tantangannya. Ya, sejak saya mungkin 1 bulan sekian masuk, yang saya lakukan ya saya coba berkoordinasi terus. Teman-teman mungkin bisa lihat yang saya lakukan. Nah, itulah satu proses untuk melakukan operation excellence. Lalu yang kedua, ya kalau ibu tanya filosofi, ya kepala ekor. Kita kalau kerja harus ada kepala, ada ekornya, ada tanggung jawabnya, tuntas. Jadi kalau kita dikasih tugas atau punya responsible apa, KPI apa, ya kita tuntaskan sampai ekornya. Ada tugas apa, kita tuntaskan. Kita jual mobil ke customer, kita deliver dia sampai dia puas. Itu ekornya. Bukan asal udah SPK jualan selesai udahlah, gue udah dapat insentif ya udah. Orang beli mobil itu nggak hanya sekali pakai, dia bertahun-tahun udah dipakai, benar nggak? Nah, apalagi bagaimana sampai dia pakai bertahun-tahun, kita masih support dia, bantu dia selama dia pakai mobil itu. Itulah customer for life. Ya, jadi kepala ekor itu kalau ditanya sampai kapan, ya sampai kapan kita layani mobil customer yang sampai dia selesai nggak pakai mobil kita lagi. Jadi sangat panjang sekali kalau memang mau komitmen ini perlu komitmen yang tinggi sekali untuk kepala ekor ini. Kita dikasih tugas apa sampai tuntas gitu. Lalu yang ketiga itu do the best, lakukan yang terbaik. Yang terbaik, yang keempat nyambung. Kasih bukti bukan janji. Jadi yang terbaik, ya ini buktinya saya lakukan yang terbaik saya gitu. 4 filosofi ini plus kerja ibadah tadi yang kelima. Nah, buat saya 5 filosofi ini itu filosofi yang buat saya guidance saya dalam melakukan tugas dan tanggung jawab saya, Bu. Itu sih yang kalau ditanya soal itu. Oke, wah, luar biasa sekali, Pak. Bisa saya contoh nggak, Pak, filosofinya? Boleh. Karena menarik sekali, apalagi terutama kepala ekor dan kerja tuntas ya, Pak, karena rasa-rasanya kadang kita tuh terlalu hektik dan terlalu banyak beban tugas, pada akhirnya kelabakan sendiri, Pak, dan akhirnya nggak tuntas, dan itu justru yang jadi masalah ya, Pak ya. Nah, disitulah challenge kita sebagai insan HK lah ya, specifically bagaimana kita bisa melakukan tugas kita itu dengan sekali kita oke, saya terima tugas ini, saya akan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Itulah tekad pembuktian kita bahwa kita bisa membuktikan apa yang sudah kita awal kita terima. Contoh lah, rekan-rekan sales ya di sini, kalian kan diterima sebagai sales contohnya ya. Bagaimana kita jadi sales yang terbaik, memberikan pelayanan terbaik, jualan yang terbaik, ya kan, memberikan kebanggaan buat perusahaan kita ini dengan berikut kita gitu. Nah, semangat itu harus ada terus, kita harus bisa ada. Ini contohnya aja. Jangan udah dapat jadi kerja sales udah asal-asalan, nggak bisa begitu. Ya, buktikan yang terbaik dari kalian. Itu sih contohnya. Admin juga sama. Berikan pelayanan kepada CC. Kemarin sempet kan di sini banyak admin baru. Saya tanya, customer kamu siapa? Dia bilang ya customer yang beli mobil. Saya bilang ya itu satu, oke. Selain itu ada lagi nggak? Pada mikir-mikir ya customer kamu berikutnya ya sales. Bagaimana kamu memberikan pelayanan yang terbaik kepada sales ini? Support mereka. Nanti ada bengkel, support mereka. Ada mekanik atau apa mungkin yang berhubungan dengan support mereka. Nah, ini kan operation excellence. Saling bantu, saling support. Sales juga sama, support adminnya bagaimana dalam proses administratif rapi segala macam. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu sih. Baik, Bapak, berarti secara end to end ya, Pak? Iya, kepala ekor. Mungkin insan HK yang offline dan juga online juga penasaran nih, Pak. Tentunya dalam melakukan operational excellence itu dan juga komitmen dan semangat itu ada naik turunnya ya, Pak. Gimana sih caranya untuk menjaga supaya kita tetap bisa stabil gitu, Pak? Iya. Baik itu juga semangat, kontribusi dan juga kerja tuntasnya itu, Pak. Iya, memang kita kadang semangat kita naik turun. Kadang kalau lagi ada masalah di luar atau di rumah jadi bete, ya contoh kayak gitu, jadi kayak gimana. Bagaimana menjaga konsistensi supaya kita tetap bisa profesional lah. Saya selalu kasih gambaran gini. Bayangin ya, teman-teman jadi dokter bedah. Oke? Dia lagi operasi nih, pasiennya nih. Terus di rumah lagi ada masalah mungkin dengan keluarga dokter ini.
Karena dia mungkin pikiran dia ruwet, dia operasi 5 pasien hari itu misalnya. Karena dia stres, pasien pertama guntingnya ketinggalan, pasien kedua salah potong misalnya, pasien ketiga salah ngapain lah, melakukan kesalahan, bahaya sekali, ya kan? Nah sama. Jadi bagaimana seorang profesional kita atau dokter itu bisa memisahkan antara dia punya masalah pribadi dengan di pekerjaannya. Nah ini tantangannya. Bagaimana seorang dokter bisa misalnya masalah dia pribadi atau di luar dia punya profesional sebagai dokter dengan dia punya tugas sebagai dokter bedah misalnya. Masa setiap kali si dokter ini stres ada pasien yang meninggal gitu atau malpraktek, kan nggak gitu kan? Ini kebetulannya kita bukan dokter kan? Coba kalau kita dokter stres, wah bahaya sekali, nggak bisa begitu. Nah, di sini kita mesti punya kemampuan memisahkan masalah kita dengan tugas kita, menjaga supaya kita tetap semangat dalam pekerjaan. Nah, supaya bisa gitu bagaimana? Tentunya kita mesti punya satu ya, visi. Ini kan tadi visi perusahaan. Kita mesti punya juga visi pribadi. Kita kerja sini mau ngapain? Kita kerja di HK Auto ini contohnya, kita mau apa gitu. Oh Pak, saya mau cari uang, saya mau berkarir, saya mau naik ke level berikutnya. Kalau kita punya visi yang jelas dan kuat, kita akan berusaha dan secara konsisten mengejar di situ. Apapun yang menghambat kita untuk mengejar ke sana, kita nggak akan permasalahkannya, kita akan geser dulu. Sorry nih, karena masalah mungkin dengan teman di luar atau mungkin rumah tangga di istri akan mengganggu, karena bisa mengganggu kamu dalam bekerja. Sorry ini saya geser dulu. Ketika saya ke kantor ini saya geser dulu. Saya akan fokus di pekerjaan saya dulu. Dan saya selalu bilang jangan sampai you ada masalah di rumah, gara-gara you ada masalah di luar kantor. Pekerjaan kita di kantor jadi masalah. Jadi berapa masalahnya sekarang? Dari sebelumnya cuma 1, jadi sekarang jadi berapa? Karena keganggu gara-gara masalah itu jadi 2 sekarang. Bener nggak? Karena masalah di kantor juga ada masalah. Pendapatan misalnya kalau sales pendapatan jadi berkurang, nggak bisa jualan. Cicilan jadi nggak bisa jalan, jadi berapa masalah? 3 masalah. So, ini memang perlu disiplin dan komitmen yang tinggi sekali yang kita bisa memisahkan permasalahan pribadi kita dengan pekerjaan profesional kita. Kalau kita bisa sampai ke sana ya, kita akan bisa kerja yang konsisten dengan semangat yang nggak akan turun lah kasarnya gitu. Ya mungkin sekali turun tapi nggak akan lama, dia akan cepat recovery lagi. Ini masalah mindset dan mentalitas sih sebenarnya. Ini mau ngomong lagi panjang nanti. Aduh, Bapak tuh Pak, kayaknya udah pada penasaran. Tapi sebelum itu Pak, saya penasaran juga terkait gimana cara Bapak sih sebetulnya. Kalau dari diri Bapak sendiri nih Pak, gimana cara Bapak untuk menjaga konsistensi itu? Apakah ada trik atau tips tertentu barangkali Pak yang bisa di-share ke rekan-rekan? Ya. Jadi gini, saya selalu tanya nih, ada orang nanya saya, Pak John, nih Bapak, kita di mobil Pak lagi begini, bisnis ekonomi ini kan stres nih. Saya lihat Bapak kok nggak santai-santai aja, maksudnya kalau ini ketemu kok fine-fine aja gitu ya. Ya stres pasti ada. Cuman saya selalu bilang gini, apakah dengan stres masalah kamu selesai nggak? Enggak. Ah, udah gitu aja. Ya kan teman-teman, kalau misalnya kalian stres apa masalah jadi, wah stresnya terus masalah selesai nggak? Kan enggak. Daripada kita pusingkan di permasalahannya, kita mendingan pikirin bagaimana memecahkan masalah ini, ya kan? Mendingan kita pikirkan bagaimana memecahkan masalah ini. Nah tentunya untuk bisa kita berpikir positif, ini kan sebenarnya balik lagi ngomong lagi ke positive thinking. Kita perlu satu fisik atau stamina yang baik juga kan, benar nggak? Kita harus jaga juga kesehatan kita. Ini relate lagi ke sana, nyambung lagi ke masalah kesehatan kita. Kalau kita nggak sehat, bagaimana kita bisa berpikir jernih? Bagaimana kita bisa antusias? Bagaimana kita bisa memiliki satu pikiran yang positif? Nggak akan bisa, Bu. Jadi memang ini harus bisa mengelola diri kita dulu nih, baru kita bisa mengelola pekerjaan kita. Tapi kalau kita sendiri belum bisa ngurusin care dengan diri kita sendiri, ya masalah akan banyak muncul lah. So, bikin kita sehat dulu, bikin diri kita, perhatikan dulu dengan diri kita sehingga kita bisa lebih memperhatikan pekerjaan kita dan bisa mengimprove, melakukan sesuatu proses yang excellent atas pekerjaan kita. Kalau sakit-sakitan nggak mungkin bisa. Luar biasa. Saya sepakat sekali dengan jawaban dari Pak Jerman.
karena kemarin Pak saya sempat sakit Pak, dan itu Nah. kayak, waduh, Hilang semua. lumayan, iya lumayan banyak membatasi Iya. aktivitas sehari-hari saya. Dan rasanya ketika sudah sembuh tuh udah langsung kayak, oke, semuanya bisa ke-tackle gitu Pak. Baik Pak, tadi Bapak juga sempat menyebutkan tentang mimpi besar ya Pak ya. Mimpi besar, jadi ketika menemukan masalah itu jadi terlihatnya kecil gitu kan ya Pak, jadi Iya. bisa lah diselesaikan. Itu juga salah satu perkataan yang cukup familiar Pak. Pak Adi sempat sering kali membicarakan hal itu, dan itu juga yang menjadi inspirasi bagi saya. Ketika kita bermimpi besar, kemudian ketika kita menemukan masalah, itu rasanya tuh jadi nggak seberapa gitu Pak. Iya. Kalau menurut Bapak sendiri, mimpi besar seperti apa sih yang seharusnya dimiliki oleh insan HK gitu ya? Iya. Di sisi HK Auto dan juga mungkin di sisi pribadinya, sehingga bisa mencapai operation excellence itu Pak. Ya, saya setuju sekali kalau Pak Adi punya filosofi prinsip seperti itu. Itu terus terang itu salah satu filosofi yang saya juga pegang. Ada satu tambahan. Kalau teman-teman sering ke GBK, Gelora Bung Karno, kalian masuk ke stadion GBK, pintu utamanya, itu ada satu tulisan besar, nggak tahu masih ada nggak sekarang. Ada tuh satu poster, bukan poster lah, kayak papan besar, tulisan begini: gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu siapa yang ngomong? Soekarno. Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, seandainya engkau jatuh pun, you jatuhnya di bintang-bintang. Itu apa itu? Lakukanlah yang terbaik, ya, yang terbaik, ya, excellence tadi. Seandainya you nggak nyampe pun, atau lu jatuh pun, masih di atas lu jatuhnya. You di atas, you misalnya di bintang-bintang, lu masih di atas dibanding orang yang cuma di pohon, bener nggak? Atau cuma di bukit, atau mungkin lu di atas. Karena kita punya mimpi yang sangat tinggi. Gitu. Itu filosofi itu sebenarnya yang relate dengan yang tadi Mbak Hani sampaikan, Pak Adi itu ya. Itu sama dengan pemimpin kita, pendiri negara kita. Nah, diharapkan teman-teman kita di sini HK Auto punyalah cita-cita atau mimpi yang besar. Perusahaan ini juga dibangun, diawali dengan mimpi yang besar. Saya yakin itu. Ya, challenge, tantangan. Dan ternyata sampai sekarang, sejauh ini kita udah meraih sampai prestasi sampai yang kita lihat sekarang, ya. So, teman-teman jangan takut untuk punya mimpi atau cita-cita yang tinggi. Jangan takut, ya. Karena saya yakin, dan juga bukan yakin, saya juga udah alamin, sekeliling kita nanti akan mensupport kita kok. Apapun itu, kita nggak akan tahu. Kita akan masuk ke satu lingkungan yang juga memiliki satu mimpi yang sama nantinya. Kalian ketemu orang-orang yang akan mempunyai mimpi yang sama dengan kalian, akan mensupport kalian untuk mencapai mimpi itu. Kalau masing-masing insan HK memiliki satu mimpi atau cita-cita yang tinggi untuk melakukan yang terbaik untuk perusahaan ini, bayangin ya, semua nih punya mimpi atau cita-cita yang tinggi nih untuk memajukan perusahaan atau berprestasi di sini. Seandainya ada yang keganjel pun, pasti yang lain akan support, karena dia tahu ini akan terganggu. Kalau misalnya si A ini jatuh, saya juga akan terpengaruh, nggak akan tersupport oleh dia gitu pekerjaan saya. Jadi akan terdorong semuanya. Bayangin deh, akan jadi satu sinergi yang luar biasa buat saya. Dan seandainya nggak nyampe target pun, misalnya kita masih di atas, nangkep ya teman-teman ya, Masih di bintang-bintang. masih di bintang-bintang. Itu sebenarnya filosofi yang luar biasa. Kalau kita bisa menyadari ini semua masing-masing individu di sini, di insan AK kita, saya yakin ini perusahaan kita akan jadi perusahaan yang sangat-sangat diidamkan oleh orang-orang untuk bisa bekerja di sini tentunya. Gitu. Oke Bapak, menarik sekali. Bapak, kemarin-kemarin saya sempat penasaran juga Pak tentang mungkin sepak terjang Bapak gitu ya. Mungkin boleh kita balik sedikit, flashback sedikit. Ada nggak sih Pak pengalaman di masa kecil Bapak atau mungkin selama Bapak bekerja yang sangat berkesan, yang pada akhirnya menjadikan Bapak Johan yang sekarang, yang sangat punya visi besar, positive thinking, dan luar biasa berkomitmen ini Pak? Gini Mbak, saya udah di sales, saya terutama pekerjaannya, saya udah banyak sekali bisa dibilang makan asam garam lah.
Ya, bahkan waktu saya di sales, teman-teman belum pernah kayak mungkin hampir diancam mau ditembak sama customer. Wah, kamu belum pernah ditembak. Ya gara-gara beli mobil inden kelamaan segala macam, makanya sampai dikesel dia mau, waduh, saya bilang, Pak nggak usah pakai gitu, Pak. Saya akan coba bantu. Jadi buat saya gini, segala permasalahan itu pasti ada solusinya. Ya, buat segala permasalahan itu pasti ada solusi, asal kita mau mencari atau menyelesaikan. Kita mau bertanggung jawab atas masalah kita itu. Ya, yang saya bilang tadi, support system kita itu akan membantu kita kok, akan mensupport kita. Ini udah saya alamin. Setiap masalah apapun, seberat apapun, asal kita mau cari solusinya, itu pasti akan selesai. Itu aja. Setiap tantangan, makanya setiap tantangan yang kita mau, asal kita mau kejar, kita fokus sana, itu seenggaknya kita bisa nyampe atau kita mendekati angka itu, cita-cita atau mimpi kita itu. Ini sih yang saya udah alamin. Jadi semua sebenarnya balik ke diri kita masing-masing. Kita mau dulu apa enggak? Yang permasalahan ini kadang kita apatis gitu, Mbak Hani, apatis. Ah udahlah, ya udah. Kalau apatis nanti lingkungan sekeliling kita juga akan apatis. Support sistemnya juga akan apatis. Akhirnya nggak bisa dapat apa-apa. Kita nggak akan dapat apa-apa. Yang kita dapat ya apatis kita itu. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Ini udah saya alamin, Mbak Hani. Ini saya bisa bilang, banyak orang kan pasti motivator bilang, you pikir positif, you akan dapat positif, itu benar. You pikir negatif, you akan dapat negatif. Saya sering ngetes waktu saya sakit. Ngetesnya gampang, waktu kita sakit. Mau pilek, mau batuk kan gampang nih. Kita jangan pikir sih kita mau pilek, mau batuk. Kita pikir, wah saya sehat, saya bisa lah, saya nggak ada masalah ini. Ya, tapi kita lakukan sesuatu, minum air, ya kita makan vitamin C, itu sembuh, 1-2 hari selesai kok sembuh. Tapi kalau kita sakit dikit aja, kita bilang, wah saya sakit nih, waduh saya mesti istirahat, itu sakit tambah parah, udah. Itu sebenarnya main game lah, istilahnya, main game di otak kita. Bagaimana kita mau hidup kita itu seperti apa? Kalau kita mau hidup kita positif, taruh di otak kita itu hal-hal positif. Kalau ada yang negatif masuk, buang. Makanya saya bilang kan teman-teman di sini, kalau yang negatif, sales negatif, contohnya sorry, jangan di sini. Karena saya tahu ini akan merusak. Yang saya perlu hanya tim yang memang positif. Nah, bagaimana Pak kalau ada yang negatif, udah ada yang negatif, ya kita ajak dia untuk positif. Kita ajak dia untuk jadi positif, bagian yang positif. Ini kurang lebih seperti itu. Jadi sehingga proses dalam pekerjaan dan kehidupan kita berjalan dengan sesuai harapan dan excellence tadi, gitu. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak atas insight yang luar biasa Bapak. Sebelum kita melanjutkan, rupanya sudah ada pertanyaan yang masuk melalui online Teams. Boleh mungkin dari panitia dibantu dibacakan? Oke, mohon izin saya bacakan ya Pak Johon. Ini ada pertanyaan masuk dari anonim sebenarnya Pak Johon ya. Karena tadi dia tidak sebutkan namanya. Mohon izin saya bacakan, Pak Johon. Terkadang kami di cabang masih suka ada miskomunikasi antara tim sales, service dan juga administrasi, Pak. Nah, kira-kira dari Pak Johon bagaimana cara paling ampuh, Pak, untuk menyatukan ketiga divisi ini supaya kerjanya lebih selaras, Pak? Terima kasih, Pak. Itu aja, Pak. Makasih buat yang tanya. Ini pasti dari cabang lah ya. Di cabang buat saya yang menentukan satu cabang itu selaras atau enggak, tahu nggak siapa? Siapa tuh Pak? Ya menurut Mbak Hani siapa? Pasti tahu lah Mbak Hani. Saya rasa semuanya sih Pak, harus dari kerjasama tim. Yang pertama itu kepalanya, itu kepala cabang. Ya, kalau kepala cabangnya sudah menanamkan satu konsep bahwa kita one team one goal lah, kasarnya kayak gitu ya, one team one goal, dan kita harus punya koordinasi yang baik. Saya yakin cabang itu nggak akan ada masalah mengenai komunikasi dan koordinasi. Contoh tadi yang saya cerita tadi, yang pertama soal filosofi Oli itu, ya kan, kalau si kacapnya sudah bisa mengajak dan membuktikan dalam pekerjaan sehari-hari, dia koordinasi terus dengan ADH, dengan KB, dengan supervisor, dengan tim sales dan semua tim di bawahnya, semua akan berjalan smooth. Kalau misalnya tim sales atau admin ngelihat pimpinannya koordinasi terus nih, ya kan, otomatis yang bawah akan ngikut, Mbak Hani.
buat yang nanya juga akan ikut kok. Jadi sebenarnya kepala cabang ini sangat krusial sekali posisinya, sangat penting sekali. Namanya juga kepala. Kepala inilah yang akan membawa badan dan kaki kita ini sampai kemana, betul kan? Tapi kalau kepalanya udah salah ya kebawahnya pasti akan salah juga. Jadi memang jadi demand-nya pertama dari kepala cabangnya dulu. Bagaimana kepala cabang ini bisa berkoordinasi dengan tim di bawahnya, memberikan contoh dan teladan, sehingga yang lainnya akan otomatis ikut kok. Sekarang gimana kepala cabangnya cabangnya bisa menjadi cabang yang saling support atau berkoordinasi, ya? Kalau dari atasnya sih nggak ada contohnya, nggak pernah kasih contoh, gitu. Bahkan yang terjadi mungkin ya ini yang negatifnya menyalahkan. Wah ini salah, wah HO salah, wah ini salah, saya nggak disupport. Ya yang bawah kan lihat, oh begini, ya udah dia juga akan melakukan hal yang sama, gitu. Jadi ya saya juga sebagai operation manager saya berusaha ya, ini bukan berarti saya udah expert di situ. Saya juga berusaha menjalankan yang saya ngomong ini, Mbak Hani. Bagaimana saya bisa memberikan contoh pada teman-teman kacap saya, kebetulan saya interaksi dengan kacap, dengan teman-teman ADH. Bagaimana saya bisa komunikasi dengan mereka intens. Bagaimana saya bisa mensupport mereka. Nah, saya berharap teman-teman kacap juga nanti bisa memberikan satu contoh dan sikap yang sama di cabangnya gitu. Bagaimana saya bisa menjembatani antara cabang dengan head office, saya bisa bantu apa. Nah, ini kurang lebih yang mesti jalankan. Memang perlu kerja, harus punya komitmen si pimpinan ini. Kalau enggak cuma jadi omong-omong aja nanti. Omong-omong aja ya. Beneran. Ya jadi harus kerja, harus mau action gitu. Kitanya. Gitu sih, Mbak. Oke, baik Bapak. Dari panitia apakah ada pertanyaan lagi? Oh, baik, cukup. Mungkin bisa dilanjutkan ya Pak? Boleh. Menarik sekali. Mengenai ini Pak, mengenai Operation Excellence Ya. ini, kan Bapak tentunya sudah beberapa bulan ya Pak di HK Auto, berkunjung ke cabang-cabang, melihat situasi dan kondisi secara real time-nya seperti apa. Apa sih yang kemudian menurut Bapak perlu untuk ditingkatkan menjadi lebih baik lagi, dan juga apa sih nilai-nilai yang sebenarnya sudah ada dan mungkin bisa dikembangkan lebih baik lagi gitu. Menarik nih Mbak Hani. Pertama surprise ya, saya surprise teman-teman insan HK ini kualitasnya sangat baik Mbak. Serius, sangat baik ya. Di level cabang, kantor pusat terus terang sangat baik. Teman-teman ini udah mencapai level secara pengalaman sekarang udah bagus banget lah. Kemampuan semua bagus. Tapi memang satu hal aja sih yang saya bilang tadi, koordinasi dan komunikasi yang harus terus diimprove. Karena ini memang never ending. Koordinasi dan komunikasi nggak pernah berhenti, akan harus terus diimprove gitu. Jadi secara pekerjaan saya lihat teman-teman ini udah kuasain sekali. Ya, tinggal kita terus meningkatkan value kita yang tadi itu, drive itu tadi, kita jalankan secara konsisten aja. Sebenarnya secara modal orang bilang bahannya itu udah bagus, bahannya udah bagus, tinggal values-nya kita jalankan secara konsisten tadi, drive tadi itu, ya. Itu aja sih kalau dari saya. Oke, baik. Jadi nggak terlalu sulit mestinya, mestinya nggak terlalu sulit. Kita berpegang pada nilai-nilai itu ya Pak. Iya, nilai drive ini luar biasa loh teman-teman nih, Bahani. Ya, jadi waktu saya coba lihat detail-detailnya, ini nilai drive ini bagus banget teman-teman. Kalau bisa jalanin sih ini HK sih luar biasa. Kita HK Auto yang jadi perusahaan yang sangat luar biasa. Itu. Oke, baik Bapak. Mungkin sebelum kita menuju ke pertanyaan penutup dari rekan-rekan insan HK yang offline, ada yang mau bertanya barangkali? Halo itu, wah mantap nih. Hah? Belum ada ya? Oke, baik. Mungkin satu pertanyaan. Maria. Boleh dipersilakan. Ya, selamat pagi, semuanya Pak Jafar dan Bu Hani. Ya, sedikit pertanyaan aja sih Pak. Mungkin sering sekali kali ya kalau di pengalaman
tim sales. Pengen tahu aja sih Pak, kalau kita punya SOP pasti, di mana itu ujungnya akan ada audit, gitu loh. Apa sih yang harus dilakukan operation ketika ada pelanggaran, tapi memang itu harus dijalankan? Itu sih, karena ujungnya kan di audit yang harus pelaporan dan segala macamnya, administrasi lah intinya. Dan di teman-teman admin itu pun juga harus melaksanakan itu. Tapi case-nya ini kita melakukan pelanggaran nih. Apa sih solusinya menurut Pak Johor mungkin biar jadi masukan untuk saya? Oke, makasih. Makasih Mbak Ria. Kalau judul awalnya aja kita udah tahu bahwa ini pelanggaran, ya kan berarti kan Ibu udah tahu nih sebelum menjalankan bahwa ini melanggar nih. Ibu kan ADH ya, kebetulan ADH. Ibu harus pertama bicarakan ke kacapnya, Pak, ini salah. Ini salah. Terus kenapa kita harus jalanin kan gitu kan? Si pimpinan mungkin bilang tetap jalan aja. Ya kan, menjalankan yang salah, Pak, nanti efeknya begini dulu. Ini efeknya kena audit, nanti malah nanti jadi kacau semua nih, berantakan gitu kan. Nah, pertama Ibu harus ingetin itu dulu, satu. Pertanyaan berikutnya pasti Ibu katanya, tapi kalau harus dipaksakan gini-gini gimana? Koordinasi dengan yang di atas tuh. Koordinasi lagi dengan pimpinan di atasnya lagi. Minta kacapnya, Pak, kita harus koordinasi deh ke atas nih. Ke operation manager atau kemana gitu, atau ke finance manager kalau memang berurusan dengan finance, ya tapi tetap ke operation manager juga it's okay. Jadi naikin levelnya. Minta persetujuan kalau memang diperlukan. Pak, boleh nggak nih saya melakukan ini Pak, karena menurut SOP ini salah nih Pak. Tapi karena emang kita harus melakukan yang gini nih, ya minta persetujuan dulu. Nih saya ada operation manager bilang, wah ini kayaknya mungkin ke direksi, Pak minta persetujuan. Kalau semua udah oke, misalnya nih, ya udah nggak apa-apa, karena untuk demi kebaikan pelayanan kita apa misalnya, ya udah. Nah, datanglah audit, salah nggak Ibu? Ya udah. Jadi dokumen approval sampai. Iya. Jadi gini, yang bikin SOP itu siapa? Mungkin ada satu SOP yang ini nggak terabsorb atas kejadian ini, atas masalah ini belum terpikirkan mungkin. Ternyata setelah berjalanan bisnis, ternyata kita mesti pikirin loh SOP ini nih, kita mesti bikin satu aturan mainnya nih supaya cabang nggak salah kan, kasarnya gitu. Ya udah, akhirnya kalau ini mungkin sering terjadi SOP melanggar SOP ini, usulinlah ke atas, Pak, tolong bikin SOP Pak buat ini supaya nggak salah. Bikin aturan baru SOP buat ini, sehingga kalau kejadian lagi muncul, Ibu jadi nggak salah, udah tahu mesti ngapain. Ini kan ceritanya di SOP-nya nggak ada kan? Ya udah, kalau udah sering terjadi ya bikinlah SOP untuk hal ini, bagaimana baiknya. Gitu. Menjawab nggak Bu? Menjawab. Nggak susah kan? Pertanyaan berikutnya pasti saya tahu. Kalau kacapnya nggak mau naikin ke atas gimana ya kan? Iya. Ya kan? Pak, di posisi levelan. Apa gimana? Ya, sekali lagi saya bilang penanggung jawab di cabang itu kacap. Ya. ADH itu harus mensupport kacap. Bagaimana Ibu meyakinkan ke kacap Ibu, Pak, ini baiknya diminta izin Pak ke atas. Itu tugas Ibu, meyakinkan dia, ingetin dia, gitu. Saya yakin pimpinan-pimpinan kacap-kacap kita atau siapapun jadi Pak cabang udah pasti ngerti lah kalau posisi nggak mungkin mau bunuh diri atau melakukan kesalahan seperti itu. Itu sih kurang lebih. Itu ya udah worst banget lah. Kalau kacap masih begini ya berarti ya something wrong dengan pimpinan kacap kita itu gitu. Ya, itu aja sih. Terima kasih. Jelas ya? Sudah sangat tercerahkan Bapak. Ini sebetulnya nyambung juga ya Pak ke filosofi operational excellence tadi iya. tentang continuous improvement gitu ya. Bagaimana kita bersedia untuk melakukan perubahan gitu ya. Sekali lagi saya ingetin ya, continuous improvement ini operational excellence ini never ending ya. Kita jangan pikir bahwa operation kita udah bagus nih, sistem kita udah rapi nih, proses kita never ending. Kenapa? Mbak Hani tahu nggak kenapa nggak pernah berhenti? Karena
selalu ada hal-hal yang bisa diubah atau diperbaiki dan dikembangkan lebih baik lagi, dan tentunya zaman kita juga akan selalu Betul, bertransformasi, Pak. betul. Jadi situasi lingkungan, situasi bisnis, situasi ekonomi, situasi market itu berubah-ubah terus. Jadi kita nggak bisa strict dengan kondisi yang sekarang terus-terusan bahwa kita udah melakukan sesuatu yang excellent. Ya excellent sekarang tapi belum tentu excellent buat nanti. Dan harus terus kita improve. Ini memang never ending. Makanya perlu komitmen yang sangat tinggi dari individu. Karena orang cenderung merasa bahwa saya udah bagus nih, saya udah melakukan yang terbaik nih, saya udah maksimal nih, saya udah positif nih. Dan biasanya cenderung kalau udah merasa begitu dia nggak akan melakukan improvement lagi. Dia akan merasa cukup di situ. Dan akhirnya ketika perusahaan berharap dia akan melakukan satu improvement atau perbaikan yang lebih baik lagi, dia akan reluctant, dia akan nggak akan mau menjalankan. Nah ini yang akan jadi berat. Ya, kita nggak berharap itu terjadi di insan AK ya, kita akan terus mau belajar lah untuk improve kemampuan kita. Itu sih Mbak Ani. Betul Pak, saya sepakat. Dan di HK Auto sendiri Pak ada Project Excellence. Jadi bukan hanya atasan-atasan saja yang mungkin bisa menyuarakan improvement atau ide-ide menarik lainnya, tetapi juga para staff dan semua orang di HK Auto bisa bergabung dan berpartisipasi. Iya. Itu menarik sekali sih Pak. Iya, Operation Excellence ini saya lihat ini menarik. Saya juga surprise juga lihat, Operation Excellence di cabang itu Kaizen kan sebenarnya. Itu diminta. Itu sebenarnya menarik loh teman-teman. Itu bagus banget. Teman-teman siapapun di cabang yang punya ide untuk melakukan perbaikan atau improvement, itu lempar, langsung ajukan. Itu bagus banget sebenarnya. Jadi misalnya kalian ada wah ini perusahaan gini, ini cabang begini. Ya jangan hanya komplain gitu. Bantu dengan cari solusi. Nah, solusi itulah yang disebut inovasinya. Sampaikan ide kalian ke manajemen cabang. Pak, kita kayaknya mesti gini deh. Wah, kamu sih udah akan jadi orang yang sangat baik lah, yang memang kita cari lah. Orang ini akan kita cari, tinggal kita comot aja. Semangatnya seperti itu. Ya. Betul Pak. Jadi di HK Auto, rekan-rekan insan HK, kami juga berkomitmen untuk terus melakukan continuous improvement. Tinggal bagaimana dari diri kita pribadi gitu ya, untuk menyelaraskan dengan visi yang sama dengan HK Auto itu sendiri. Baik Bapak, mungkin kita bisa beralih ya Pak ke pertanyaan. Ini sebetulnya masih ada cukup waktu. Nanti kalau misalnya rekan-rekan insan HK, baik yang offline ataupun online, ada yang mau bertanya setelah ini, boleh diperkenankan, mungkin bisa sambil dipikir-pikir dulu nih sebelum nanti Bapak John Lawrence menyudahi sesi ini gitu ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kan misi pertama kita ini menekankan pada proses bisnis yang efektif dan juga efisien ya Pak. Nah, Bapak sebagai leader baru tentunya perlu melakukan pemetaan dan melihat nih bagaimana mungkin cabang di sini, atau misalnya human operation di sini, sistem operation di sini gitu kan ya Pak. Nah, langkah-langkah awal apa sih yang menjadi quick wins Bapak untuk tim sehingga mampu memastikan operasional di West area khususnya minim waste gitu Pak? Saya udah keliling semua cabang, ya. Saya sudah keliling semua cabang yang di bawah tanggung jawab saya. Setiap kali saya tanya, saya datang ke cabang, saya pasti tanya, teman-teman cabang perlu support apa? Saya selalu tanya itu, dan saya selalu bikin listnya dari buku saya ini. Setiap cabang perlu apa-apa ada udah saya tulis di sini. Dan yang bisa segera saya selesaikan, saya bantu teman-teman cabang, saya langsung beresin. Bahkan di dalam meeting itu pun kalau memang bisa saya selesaikan, saya selesaikan langsung. Kalau memang perlu menghubungi seseorang, orang lain siapa yang bisa membantu mereka, saya akan hubungi langsung. Waktu itu juga. Tapi kalau memang butuh waktu untuk saya bantu mereka, ya saya akan minta waktu. Nah, balik lagi ke filosofi tadi, itu belum selesai kan, belum ada ekornya. Nah, saya akan make sure itu sampai ekornya. Dan saya akan follow up terus. Itu yang saya lakukan pertama. Jadi waktu saya datang cabang, saya akan tanya mereka apa yang mereka punya permasalahan apa, terus ada usulan-usulan apa dari cabang yang untuk kebaikan cabang ini, untuk kantor pusat, untuk OM misalnya, buat saya juga ada usulan apa enggak gitu. Selalu saya tanyakan itu. Dan setelah itu ya tentunya kita berharap kalau permasalahan kamu ini udah selesai, cabang ini selesai, tentunya bisa melakukan satu pekerjaan yang lebih baik lagi dong tentunya ke depannya. Kurang lebih seperti itu.
Oke baik Bapak, berarti kita identifikasi dulu masalahnya, kemudian kita bantu, dan kemudian kita beralih untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan lain. Iya. Gitu ya, Pak, ya? Jadi nggak bisa kita meminta tim kita untuk mencapai certain target atau pekerjaan tertentu. Kalau ternyata dia sendiri masih ada masalah nih, nangkep ya? Kalau ternyata ini mobil masih ada masalah, nggak bisa lari kencang, misalnya dia punya parts yang nggak benar, kita minta dia lari 150 atau 200 km per jam ya gimana? Ini yang jadi pegang filosofi saya Bu ya. Jadi saya make sure dulu nih mobil rapi dulu, beres dulu, baru dia bisa lari dengan kecepatan tinggi. Nah pertanyaannya apa harus sampai beres dulu? Ya sambil jalan, sambil proses. Makanya apa yang bisa kita selesaikan ya kita coba bantu dulu beresin cepat sampai masalah itu satu-satu selesai. Dan apakah akan selesai begitu? Enggak, sambil jalan pasti akan ada masalah baru. Nah terus komunikasi tadi, Oli tadi jangan kerja kepala ekor lagi, tuntas lagi sampai terus kayak begitu. Ini kan itu kan ngelup aja terus kan, satu proses yang never ending. Selama kita masih bekerja ya itu nggak akan berhenti, terus saja. Nah itulah sampai ke titik excellence-nya itu nanti, ya itu kan terus jalan lagi. Jadi memang never ending proses Bu. Iya Bapak, kalau dibayangkan, sekarang saya bayangkan itu proses itu panjang sekali dan mungkin akan melelahkan gitu ya Pak. Tapi kalau dari Bapak sendiri, gimana caranya supaya itu tidak terasa melelahkan Pak? Karena kalau sekarang nih, ketika kita berbicara tentang hal itu kayaknya sesuatu, waduh gitu, di pikiran tuh kayak ada jadi beban tersendiri gitu. Tapi gimana caranya supaya kita bawanya itu enteng gitu Pak? Nggak akan lelah Bu. Coba Bu Ani angkat meja ini Bu. Ibu pasti beratnya, ya kan? Iya coba, berat Pak kalau sendiri. Coba ini Ibu dia angkat ini dari Pak Ole, Bu Ria mungkin bantu. Ini akan jadi enteng kalau semuanya mau. Jadi nggak akan sulit kok sebenarnya Bu, beneran Bu, nggak akan sulit asal semuanya mau bekerja bersama gitu. Asal semuanya mau bergerak. Iya, bergerak sama. Jadi nggak akan sulit, bahkan enteng malah. Jadi muternya bareng itu enteng, perputarannya enteng. Coba ya nanti di pekerjaan sehari-hari jalanin. Semua mau melakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, bekerja yang terbaik, saling bantu, saling komunikasi, saling kerja tuntas semuanya. Lakukan drive itu, integritas segala macam. Semua akan berasa enteng kok. Ya nggak? Ada masalah tinggal ngomong ke atasannya, atasan pasti akan bantu. Ya kan, misalnya sales sulit nggak bisa ke kacap nggak bisa tuh, nggak bisa saya ke direksi. Kan gampang gini, nggak sendiri kan? Sales, ya ada masalah ngomong ke sales kan bisa bantu selesaiin. Ya sales nggak bisa dia ngomong kacap nggak bisa dia ngomong ke saya misalnya. Kan jadi gampang. Kecuali yang masalah ya kalau sendiri ya lu beresin sendiri, nah itu masalah berat udah. Supervisor lu beresin sendiri ya susah jadinya, ya kan? Gitu. Sepakat Bapak. Kalau udah berbicara tentang support system tuh kayaknya jadi obat penawar yang luar biasa ya bagi pekerjaan kita. Iya baik. Sambil menunggu apakah teman-teman di sini ada yang mau bertanya? Mumpung ada Pak Johan Lawrence, jadi sebagai pakarnya langsung boleh Bapak, mohon panitia dibantu mic-nya. Selamat siang Pak Johan. Iya. Siang. Ya saya Ajis dari Benza Joseph. Ada case yang memang pernah saya alami. Ini hanya untuk minta penjelasan aja Pak ya. Karena pengalaman saya sebelum di HK, ya mungkin di event sebelumnya Pak ya. Yang jelas mudah-mudahan tidak ada hal ini di sini Pak. Karena kita di sini kita positif thinking Pak. Karena saya mengalami satu hal atau satu case yang di brand sebelumnya yang kemudian di sini itu ada beberapa dealer yang memang sedikit agak toksik atau memang kita tidak bisa yang tadinya kita positif kita tidak bisa berkembang dalam arti ada beberapa tiga kubu lah mungkin lah ya dari orang yang biasa-biasa aja, orang yang berprestasi dan orang-orang yang dibawahi si pimpinan tersebut Pak. Nah biasanya si
si pemimpin itu dia memasukkan orang-orang dia, sehingga ada satu privilege yang memang si pemimpin itu bisa, oh iya lo ini jadi ini, sedangkan yang orang berprestasi di situ ya hanya stuck di situ aja Pak. Dan orang yang biasa saja ya dengan sendirinya akan tergilas, akan hilang, meskipun mereka mungkin sudah berpikir positif. Mungkin Bapak ngerti maksud saya. Ya tahu. Kalau menyikapi itu seperti apa? Ya, makasih Pak. Pertanyaannya bagus banget. Ya. Jadi gini ya. Masih ingat nggak waktu saya briefing pertama nih di sini di Mono Indah? Kita perlu supervisor banyak, betul nggak? Kita perlu kaca banyak karena buka cabang banyak, ya kan? Maunya kita kan secara perusahaan pasti maunya orang-orang dari tim sales lah, misalnya kalau supervisor, ya kan? Cuman kalau nggak ada ya terpaksa kita ambil dari luar, kan begitu. Jadi pertanyaannya, ada nggak orang itu? Siap nggak orang kita? Oke? Nah itu kan ya idealnya begitu kan. Nah ini pertanyaannya kan gimana kalau ini dari si pimpinan itu ada timnya sendiri, akhirnya ini nggak dilihat kan? Nah itu namanya kalau kita bilang sekarang lagi training niatnya, niat dari awalnya seperti itu gitu, bahwa dia akan begini, bahwa timnya segala macam, ya kan? Nah saya nggak mau permasalahkan lebih dalam soal itu memang niat orang itu kayak gitu ya, saya nggak mau pusing buat apa kita pusing. Yang penting kan kita nggak ada niatnya seperti itu di sini. Ingat nggak waktu briefing saya pertama kan? Yang penting kan itu. Yang soal di situ ya jadi satu pelajaran, kita jangan kayak gitu. Yang penting di sini kan kita punya niat mengembangkan perusahaan kita ini sama-sama supaya bisa berkarir, teman-teman juga dari bawah. Semangatnya di situ Pak. Jadi buat saya seorang pemimpin itu memang niatnya harus baik dulu nih. Niatnya harus baik dulu. Kalau niatnya memang udah nggak positif untuk membangun perusahaan ini, ya percuma. Nggak akan ada hasilnya juga nantinya. Ya nggak akan baik juga nantinya buat company ya kita ngomong, dan buat tim. Karena akan bisa dirasakan buat timnya juga. Gitu. Udah dapat gambarannya? Ya jadi pertanyaan berikutnya, apakah saya siap apa enggak? Buat Bapak mungkin ya, buat teman-teman juga. Saya siap nggak? Makanya saya bilang tadi, challenge diri kita, improve kemampuan kita. Supaya ketika kesempatan itu ada, tadi kan sempat tanya, untuk berkarir berikutnya, ya kalian yang dipilih. Never ending process, continuous improvement. Proses yang tidak berhenti dan mengembangkan diri terus-menerus. Sampai nanti ada kesempatan ketemu. Gitu. Menjawab ya Pak ya? Kalau kurang puas nanti bisa setelah ini ngobrol lagi ya. Baik Bapak, menarik sekali, berarti kesempatan bertemu dengan persiapan ya Pak ya? Iya, betul Pak Hanik. Mungkin ada lagi rekan-rekan yang mau bertanya, mumpung di sini masih ada Bapak Joe Lawrence. Ada? Dari panitia, apakah ada yang bertanya lagi di online? Oke, belum ada. Mungkin satu lagi Pak, pertanyaan dari saya sebelum ditutup mungkin ya Pak. Kita tahu Pak bahwa operational excellence ini kan bukan hanya soal sistem ya Pak, tapi juga soal manusia dan juga teamwork. Sebagai pemberi kacamata baru nih Bapak Joe Lawrence di HK Auto, gimana sih caranya dari Bapak membangun ritme kerja dan juga trust dan juga tentunya semangat di tengah latar belakang rekan-rekan yang berbeda nih, baik dari cara kerjanya dan juga budayanya gitu. Gimana caranya menyatukan itu semua dan oke kita bergerak bersama-sama gitu. Saya kalau ditanya seperti itu, saya cenderung akan bilang kita harus berani action ya. Orang cenderung sulit untuk melakukan tapi mudah untuk mengatakan.
Ya, saya lebih cenderung untuk mengatakan kita buktikan dulu deh. Kita buktikan saya bisa bantu apa nih kan. Makanya tadi Mbak bilang gimana Pak, Bapak bisa masuk ke dalam lingkungan baru ini ya. Saya bilang ya saya bisa bantu apa. Yang selalu jadi pertanyaan saya bisa bantu apa Pak? Misalnya ke finance saya bisa bantu apa? Ke GS saya bisa bantu apa? Teman-teman HO saya bisa bantu apa Pak? Tolong nanti dengan cabang sampaikan begini-begini. Itu udah banyak tuh pesanan titipan dari teman-teman HO. Pak Jo nanti di cabang minta tolong cabang begini. Oh ya siap, saya bilang saya bantu, saya bisa bantu apa saya bantu. Nah teman-teman cabang juga sama. Pak Jo nanti tolong bantu Pak, ini saya ada kesulitan nih, minta perbaikan ini gini. Nah orang kan senang kan kalau dibantu gitu biasanya, dan buat saya memang itulah fungsi kita. Supervisor misalnya apa tugasnya? Membantu cabang untuk bisa mengelola salesman-nya untuk melakukan penjualan yang banyak dan layani customer dengan baik. Nah tunjukkan itu. Gitu. Saya operation manager memimpin satu area untuk bisa menjalan penjualan capai dan juga target tercapai juga dengan proses yang dengan kantor pusat yang smooth, ya kan? Nah itu salah satu yang saya lakukan dengan memberikan kontribusi kepada tim saya dan juga lingkungan kerja saya. Itu kurang lebih. Dan so far ya bersyukur semua baik sih ya, berjalan dengan baik dan tersupport. Dan saya juga merasa disupport sih baik dari head office maupun dari cabang semua. Jadi makanya saya bilang secara kesiapan teman-teman di Insan HK ini udah siap sekali, tinggal kita mengakselerasi aja sebenarnya. Gitu. Baik Pak, kalau tadi mungkin lebih tentang kontribusi, kalau dari kebiasaan cara bekerja Pak, kita kan tentunya merekrut banyak dari rekan-rekan di seluruh Indonesia gitu ya Pak, tentunya punya cara kerja yang berbeda-beda. Gimana caranya supaya kita bisa di satu piring yang sama gitu Pak? Sebenarnya bagus banget kalau HK Auto udah punya visi misi dan nilai. Kita based on itu aja. Jadi setiap teman-teman yang orang-orang yang bekerja di HK Auto harus bisa mengerti visi misi dan values atau nilai dari perusahaan kita ini. Pegangan kita ini aja. Jadi nggak usah berpikir banyak lagi macam-macam. Ikuti ini aja dan saya yakin mestinya akan lebih mudah buat orang-orang siapapun yang masuk bergabung untuk bisa menyesuaikan dengan apa maunya perusahaan ini. Jadi kalau ditanya HK Auto maunya apa? Ya itu visi misi value. Visi misi dan nilai-nilai. Dalemin itu, ngertiin itu, maksudnya menjadi perusahaan nomor otomotif terdepan di Indonesia, maunya itu HK Auto. Terus gimana misinya jalannya, tak di misinya itu ada. Terus saya harus bagaimana menjalankan pekerjaan itu, value-nya. Nilai-nilai itu aja dipelajarin. Udah. Sama semua nanti semua. Semangatnya sama. Jadi visi misi dan value ini jangan hanya jadi pajangan doang. Ini benar-benar harus bisa diterjemahkan dalam pekerjaan kita, Bu. Setiap individu harus bisa tahu lah, nggak usah hafal, tapi minimal tahu. Makanya tadi bagus banget sebelum mulai satu acara baca visi misi dan nilai. Itu supaya kita tahu perusahaan kita ini maunya ini, dan semua orang kita diminta seperti ini gitu. Nah udah, mestinya bisa jalan sih, nggak sulit. Makanya kalau nggak ada visi misi values ini bingung kan, apa sih? Nggak ada pegangan. Ini jadi kayak kita punya rel gitu. Perusahaan kita punya rel, ikutin aja rel ini. Teman-teman di sini ya kalau memang mau tahu ini ya ngertiin aja ini visi misi dan value. Itulah HK Auto. Gitu sih Mbak Ani. Baik Bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya, sudah sangat tercerahkan, dan mungkin rekan-rekan Insan HK Auto yang offline ataupun juga online juga sudah memetik banyak sekali pelajaran dari petua-petua Pak Johan Lawrence. Mungkin sebelum ditutup Pak, ada pesan atau kesan untuk seluruh cabang ataupun misalnya secara individu kepada rekan-rekan Insan HK Auto gitu Pak. Begini ya teman-teman. Ini tadi ngomong soal operation excellence ya. Dengan operation excellence ini kita mau perusahaan kita menjadi perusahaan yang excellence, benar nggak? Kita berharap HK Auto menjadi perusahaan yang excellence, betul ya? Dan untuk menjadi perusahaan excellence, kita harus punya insan-insan HK yang excellence juga. Pertanyaan berikutnya, sudahkah kita menjadi insan-insan HK yang excellent? Termasuk saya.
Jangan kita hanya mau bekerja di perusahaan yang excellence, tapi kitanya sendiri nggak excellence. Itu nggak nyambung tuh. Ya, pertanyaan berikutnya itu tolong diresapin. Jadi PR buat kita, termasuk saya juga ya, Mbak Ani. Sudahkah kita menjadi insan HK yang excellence? Kalau memang belum, proses jalanin. Terus menerus, continuous improvement supaya kita menjadi excellence. Dan saya yakin kalau semuanya begitu, HK Auto akan menjadi perusahaan yang excellence. Itu. Luar biasa sekali, Pak. Makasih. Banget lagi, Pak. Ya. Boleh dong tangannya, Maria. Iya, terima kasih. Baik, tadi kita sudah berbicara mulai dari apa itu operational excellence, kemudian juga bagaimana itu juga harus diinternalisasi di kehidupan sehari-hari dan juga nyambung tadi ya Pak ke filosofi hidup yang mungkin bisa ikut dicontoh nih oleh rekan-rekan insan HK baik yang offline dan juga online gitu ya untuk ditiru mulai dari kerja tuntas dan kepala ekor Oli itu menarik sekali Pak. Kemudian juga kita tadi sudah berbicara mengenai case by case ya Pak, bagaimana cara kita solving problem dan juga bagaimana kita terus melakukan support system yang tidak ada berhentinya sehingga continuous improvement itu tetap terjadi dan pada akhirnya kita akan menjadi sebuah HK Auto yang excellence gitu ya. Amin. Dari sisi operational excellence. Amin. Amin. Baik, Bapak mungkin itu dulu sesi kali ini. Kita akan menutupnya dengan mungkin kita bisa satu kali lagi kali ya dibantu oleh KKMC kita bisa membacakan lagi terkait visi misi HK Auto. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, terima kasih banyak KKMC yang sudah membantu. Kenapa pada akhirnya harus dikumandangkan lagi nih visi misi? Karena pada akhirnya itu yang akan menjadi pegangan kita untuk melangsungkan operational excellence, Bapak. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas insight-nya yang luar biasa dan juga tentunya antusiasme daripada rekan-rekan HK Auto yang offline dan juga online. Semoga kita semua bisa bersama-sama mendeliver operational excellence dan juga bisa meraih mimpi-mimpi besar kita sehingga pada akhirnya mungkin jika kita tidak meraih bulan atau meraih sistem galaksi kita bisa jatuh di antara bintang-bintang. Luar biasa. Baik, semoga sesi hari ini tidak hanya menjadi sharing session, tapi juga bisa menjadi pengingat kita bahwa excellence yang dibangun itu tidak hanya dari sistem, tapi juga dari konsistensi, dari teamwork, dan juga bagaimana kita semangat untuk terus melakukan berkembang secara bersama gitu ya. Saya Rafida Sabrina Hanifah dan juga dari Bapak John Lawrence. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.